Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Yaya WS Channel dalam kesempatan membahas dasar apresiasi dan kritik karya seni rupa dua dimensi. Bagian ketiga, di mana kita bersama-sama belajar mengapresiasi, mengkritisi dari dasar. Insya Allah 1 jam bisa. Pada bagian pertama dan kedua, kita sudah membahas lukisan Dayak Den karya Ahmad Ghani, Kakek Petarung Ayam karya Liman Fong, Dinamika karya Sukma Tosar. Dan pada bagian ketiga ini kita akan membahas beberapa lukisan yang fenomenal. Di antaranya adalah Bayi Garuda 1 karya Haris Purnomo, Indi Guerrilla seniman Nusantara yang unik, serta beberapa lukisan dari pelukis mancanegara. Di antaranya adalah Carol Nelson, Wassily Kandinsky. Tapi sebelumnya, mari berbagi kebaikan. Dukung channel dengan subscribe, share, like, dan komen. Karena subscribe itu adalah gratis selamanya. Untuk itu, mari kepada yang belum, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih kepada yang sudah subscribe. Oke, kita lanjutkan. Beberapa menit lagi, Bapak akan memberikan sedikit rangsangan buat Anda semua untuk berpikir, untuk melanjutkan apresiasi nanti. Ya, jadi nanti ada proses agar bisa dikembangkan oleh Anda semua. Pada lukisan ini, Ananda, ini adalah Bayi Garuda 1. Judulnya kok Bayi Garuda? Ini betul bayi ya, bayi. Kok ada Garuda 1? Garuda mana Garudanya gitu? Nah, padahal kita lihat ya, pada tubuh bayi ini ya, itu ada terukir, terpatri tato naga ya. Kira-kira apa maksud dari dari Haris Purnomo ini gitu. Ya, Bayi Garuda, mana Garudanya ya? Sementara kita tidak bisa melihat burung Garudanya gitu kan. Nah, dimana ini perlu wawasan lain tentang binatang mitologi, ya, binatang mitos sebuah bangsa. Ya. Nah, binatang mitos sebuah bangsa berbeda-beda setiap bangsa, maka itulah jadi simbol yang dianut oleh bangsanya itu. Contoh, ya, kalau di Dayak itu binatang mitosnya adalah burung enggang. Ya, burung enggang itu adalah binatang mitos mereka. Ya. Terus di binatang mitos bangsa Cina, nah itu binatang mitos bangsa Cina ya ini. Salah satunya adalah binatang naga. Nah ini merupakan binatang mitos ya yang punya tempat tersendiri di hati mereka, yaitu naga. Ya. Apakah ada binatangnya naga itu? Wallahu alam. Ya. Tapi mereka memitoskan simbol naga ini. Ya. Gitu. Dan kenegaraan kita memitoskan burung Garuda sebagai lambang negara kita. Ya. Nah, ini burung Garuda ini yang dimaksudkan oleh Haris Purnomo ini. Tidak digambarkan burung Garudanya, hanya burung Garudanya ini bulunya itu berjatuhan, ya, berjatuhan, rontok begitu. Sementara ini ada bayi sehat sekali, subur, ya, sehat, memakai popok, bertatokan naga gitu. Kira-kira apa maksud Haris Purnomo? Di mana bayi ini sendiri adalah sebuah embrio yang bakal menjadi besar, menjadi tumbuh, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, dan bisa menjadi seorang yang berperan atau menentukan begitu. Bisa jadi seorang penguasa begitu. Nah, ini digambarkan oleh Haris Purnomo. Ya. Kecenderungan bayi yang sehat ini adalah tumbuh besar cepat, gitu ya. Lain dengan bayi yang kurus, kering, nauzubillah, ya, akan lain dengan bayi yang sehat ini. Ini kemungkinan tumbuh besar dan sehat, gitu. Ya, nah, apa gerangan yang digambarkan? Konsep atau tema bahwa alasan dia melukiskan ini adalah asalnya adalah kekhawatiran, ya,
kekhawatiran terhadap suatu bangsa, takut bangsa Indonesia menjadi rontok, ya, menjadi dikuasai oleh satu bangsa tertentu, dan burung Garuda itu sendiri yang simbol sebagai bangsa Indonesia itu rontok bulunya. Itu kekhawatiran Haris Purnomo belasan tahun yang lalu. Ya. Belasan tahun yang lalu Haris Purnomo sudah meramalkan kekhawatirannya tentang bangsa ini, begitu ya, yang diwakili oleh bulu burung Garuda dan oleh bangsa lain yang diwakili oleh bayi ini. Nah, oke, dilanjutkan oleh Anda semua. Silakan diapresiasi berikutnya. Bagaimana apresiasi Anda semua tentang kemungkinan konsep penciptaan sebuah karya dari Haris Purnomo ini. Bahan sudah dikasihkan, silakan dikembangkan oleh Anda semua. Ya, berikutnya ditinjau dari unsur yang lain, bisa dibaca oleh Anda sendiri ya. Oke. Hanya ini aja, pemancing aja. Berikutnya adalah ada Gemstone 9 karya Carol Nelson. Bapak sampaikan bahwa Carol Nelson adalah seorang seniman yang asalnya adalah seorang geologis, seorang ahli bumi, ahli tanah, ya, ahli batuan, ya, seorang ahli batuan, ya, atau geologis, ya, gitu. Carol Nelson itu, dia sering melihat lapisan-lapisan bumi, lapisan-lapisan tanah, lapisan-lapisan tebing yang berwarna-warni berbagai corak di satu daerah beda-beda. Dan dia merasa senang dengan lapisan-lapisan itu, dengan warna-warna tanah yang berbeda, warna batuan yang berbeda, dan dia bisa menangkap keindahan warna-warna dari batuan itu. Dan dia membelah batu-batu itu sehingga di dalamnya ternyata berwarna-warni. Jadilah seperti ini, gemstone. Ya. Nah, di sini gemstone ini yang dia gambarkan adalah sebuah belahan batu, ya, yang berwarna-warni dan ada retakan-retakannya dan indah. Keindahan bagian batu yang indah dari gemstone ini oleh Carol Nelson dia batasi dengan kotak bujur sangkar ini. Ini adalah bagian yang paling indah menurut dia. Dan mungkin ini yang akan dipotong, dijadikan sebagai permata atau hiasan. Ya, itu konsepnya lukisan ini. Silahkan diapresiasi dari segi warna, dari segi bahan, dari segi karakter, unsur apa yang menonjol. Silahkan diapresiasi. Ya, berikutnya. Nah, berikutnya adalah Only Designer Drug Can Tame This Beast Inside Me, karya Indigo Relas. Nah, Bapak sampaikan bahwa siapakah Indigo Relas itu? Indigo Relas adalah kelompok seniman. Jadi tidak hanya sendiri. Dia adalah kelompok seniman yang dimana Indigo Relas itu adalah suami istri. Mereka menamakan diri Indigo Relas. Karyanya seperti ini. Dia lebih memaknai benda-benda di sekitar sebagai sebuah rangkaian yang saling berhubungan, yang punya siklus, yang punya makna, ya, yang menjadi sebab akibat dan memberikan simbol-simbol atau makna bagi kehidupan. Benda-benda itu mewakili pikirannya, idenya, gagasannya, ya, sebagai simbol-simbol gagasannya. Maka digambarkanlah dengan benda-benda itu. Ada permen, ya, ada ular, ada sepatu, ada cerobong asap, ada helm, ya, gitu, ada mata, ya, dan lain sebagainya. Ya, silahkan diamati. Nah, aliran apakah ini? Model seperti ini. Apa saja konsepnya? Bagaimana konsepnya dan apa saja unsur yang dipakai atau simbol yang dipakai? Silahkan Anda kembangkan. Ya, gitu. Dan bisa dilihat dari contoh apresiasinya ini. Ya. Gitu. Berikutnya, On White 2, karya Wassily Kandinsky. Nah, ini adalah yang berbeda dari yang tadi yang sudah. Wassily Kandinsky adalah seorang pelukis mancanegara. Silahkan Anda buka lagi di internet, silahkan. Siapa Wassily Kandinsky itu, karyanya seperti apa, dan kenapa gambarnya seperti ini. Ada bidang-bidang, ya, bidang-bidang geometris, ada juga garis-garis, ya, ada garis yang tegas, ada garis yang lentur, lunak, ya. Inilah karya Wassily Kandinsky. Tolong
siap dibuka-buka, apresiasi. Nanti ada pada waktunya Anda harus mengupas, mengapresiasi ini semua. Ya, kita sedikit lagi ya, lanjutkan. Oke, berikutnya ini poster anti rokok. Ya, ini jelas poster anti rokok ya. Ada tulisan smoking kills slowly. Silakan diapresiasi oleh Anda semua ya. Oke, dibaca terus ya. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda tanyakan di kolom di komen. Tolong nanti dibuka lagi di video yang lengkap, secara lengkap, sehingga bisa melengkapi wawasan Anda untuk mengapresiasi dan mengkritik karya-karya yang lain yang Anda temukan, dan Bapak akan menugaskan untuk mengapresiasi karya-karya sebagai praktek apresiasi dan mengkritisi karya seni rupa. Ya, silakan dipersiapkan. Karya siapa? Silakan dipilih. Ya, nanti ada tugasnya, syarat-syaratnya, karyanya harus bagaimana, siapa, dan itu individual. Baiklah, mari kita simpulkan. Kita garis bawahi bahwa kalau kita mengapresiasi atau mengkritisi secara sederhana, dapat kita simpulkan ini adalah teori yang dasar ya. Kita kritisi dari unsur apa-apa saja, yaitu pertama ragam lukisan, ragam karya, simbol-simbol apa saja yang dipakai, termasuk jenis karya seni apa, lalu fungsinya. Fungsi ada dua, fungsi bagi seniman dan fungsi bagi apresiator. Lalu temanya, apa tema yang diangkat. Dan berikutnya juga kita bisa mengidentifikasi dari warna, yaitu paduan warna apa yang dipakai, dan unsur-unsur seni rupa apa yang menonjol yang dipergunakan. Selanjutnya, termasuk aliran apa lukisan yang kita apresiasi ini. Nah, kita perlu wawasan mengenai aliran lukisan. Dari segi medium berkarya dan makna lukisan, itu kita bisa apresiasi dari poin-poin pertama, alatnya apa saja yang digunakan, lalu bahannya. Berikutnya adalah teknik. Nah, ini medium ini adalah alat, bahan, dan teknik gitu. Dan terakhir, maknanya apa sih karya itu bagi seniman, dan mungkin juga bermakna nggak bagi orang banyak. Dan di situ mengandung nilai-nilai kemanfaatan atau tidak gitu. Ataukah justru malah merusak nilai-nilai norma kemanusiaan atau kesusilaan, atau tidak bermanfaat bagi orang banyak gitu. Apakah hanya sebagai hiburan, atau ada pesan-pesan tertentu yang tersirat yang ingin disampaikan oleh si seniman kepada masyarakat penikmat atau pada apresiator. Nah, itu kita bisa gali lagi. Silahkan dikembangkan dan digali sesuai dengan wawasan kita masing-masing. Tentunya kita harus lebih banyak membaca, belajar, berliterasi tentang teori dan wawasan seni rupa. Terima kasih. Demikian kita akhiri. Sampai jumpa dan mohon maaf kurang dan lebihnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.